dalam janin yang sebelumnya ini tidak bisa bergerak, ketika Allah sudah meniupkan ruh Allah, nah janin mulai bergerak. Artinya Allah memberikan kehidupan ke dalam janin ini. Tentunya di dalam kehidupan janin ini terdapat kehidupannya Allah. Terdapat hidupnya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Benteng Jiwa dimanapun Anda berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia. Pada kali ini ya, saya akan menerangkan sebuah kajian tentang pengenalan diri. Ya. Dan nanti saya akan kenalkan kenapa kok rukun Islam yang nomor 1 itu adalah syahadat. Ini yang wajib kita mengerti agar kita bisa benar-benar mengenal Allah. Ya. Baik, sebelum menginjak kepada syahadat ya, kenapa syahadat kok diterapkan pada rukun Islam yang nomor 1? Kok kenapa nggak sholat dulu? Inilah penjelasannya. Jadi seperti ini. Manusia itu, ya, bagian manusia, bagian diri manusia. Bagian diri manusia itu ada 2. Yang pertama, ini ya, yang terlihat oleh kasat mata. Ini adalah badan kasar. Badan kasar. Dan yang kedua, ya, yang disebut ruh di dalam diri ini, ya, yang ketika kita tidak mengenalnya, itu adalah diri yang sebenarnya yang akan menuntun kepada Tuhan. Yaitu apa? Badan halus. Badan halus. Nah, badan kasar disebut sebagai jasmani. Badan halus disebut sebagai rohani. Terlihat ya? Selama ini kita itu hanya mengenal badan jasmani. Padahal ya, jasmani ini bergantung pada rohani. Ini sangat bergantung sekali dengan rohani. Kenapa demikian? Geraknya ya, badan kasar ataupun jasmani ini itu adalah geraknya badan halus atau yang disebut sebagai ruh itu. Nah, sebetulnya ya, badan kasar ini itu adalah wujud penzahirannya badan halus. Ini adalah wujud penzahiran. Nah, ini adalah wujud penzahiran. Sekarang saya tanya, ketika badan kasar ini menjadi wujud penzahirannya rohani, ya, artinya badan kasar ini ada atau tidak? Wujud atau tidak? Nah, ini yang perlu kita tahu ya, agar kita bisa mengenal diri kita. Rohani tanpa jasmani, dia tidak akan bisa dikenal. Ya, dia tidak akan bisa difahami. Jadi wujudnya badan kasar ini sesungguhnya itu adalah rohani yang menjasmani, ya. Rohani yang mewujud. Rohani yang wujud. Ya. Gitu. Pergerakan ini, ya, ketika kita hanya mengenal diri jasmani, kita akan mengatakan bahwa
pergerakan jari ini adalah pergerakannya jasmani. Ya. Tapi tidak untuk para arif billah. Ya. Para arif billah, ya, apapun yang tergerak di dalam badan jasmani ini, sesungguhnya adalah pergerakannya ruhani. Ya. Bukan jasmaninya yang bergerak. Nah, jadi kita perlu mengerti, apapun aktivitas yang dilakukan badan kasar ini atau jasmani ini adalah kelakuannya ruhani. Sampai sini bisa difahami ya. Nah, oke. Kalau kita sudah bisa memahami ya, badan ruhani, seterusnya ya, kita akan coba masuk lebih dalam lagi. Ya. Ruhani ini sesungguhnya apa? Kok dikatakan sebagai motor penggeraknya jasmani? Pergerakan jasmani ini sesungguhnya pergerakan ruhani. Ya. Siapa ruhani ini? Nah, jadi ya, sahabat benteng jiwa, ya, ruhani ini adalah pinjaman hidup. Ya. Ruhani adalah pinjaman hidup. Ruhani ini adalah pinjaman hidup. Pinjaman hidupnya siapa? Hidupnya Allah. Pinjaman hidupnya Allah. Artinya, ya, badan kasar yang terlihat bergerak ini adalah mengandung, diliputi, ya, pinjaman hidupnya Allah. Karena ya, sebelum kita diberi janji oleh Allah ya, dalam umur 4 bulan di kandungan, itu Allah meniupkan ruh dulu. Ruh siapa yang ditiupkan? Adalah ruhku, Allah. Yang ditiupkan ke dalam janin ini adalah ruh Allah. Ya. Ruh milik Allah. Nah, ketika kita mau merenungkan lebih dalam, ya, kita jangan hanya sekedar ibadah lahirnya saja. Akan tetapi, ya, manakala kita ya beribadah, entah itu sholat, entah itu puasa, entah itu apapun, rasakan, ya, renungkan, ya, bahwa pergerakanmu dalam melakukan satu ibadah itu dikarenakan di dalam ragamu itu ada ruh milik Allah. Ya. Nah, umur 4 bulan, ya, janin ya, mulai ditiupkan ruhnya. Dari situ barulah Allah memberikan janji kepada si jabang bayi, alastu birabbikum. Benarkah aku ini Tuhanmu? Benarkah aku Tuhanmu? Nah, cukup ya. Bentar. Benarkah aku ini Tuhanmu? Ya. Lalu kita menjawab ataupun yang disebut sebagai jabang bayi ini. Ya, engkau adalah Tuhanku. Engkau adalah Tuhanku. Nah, sekarang pertanyaannya, manakala ruh ini milik Allah yang ditiupkan ke dalam janin ataupun jabang bayi, artinya Allah itu meniupkan kehidupannya. Dari situ dia mulai ada pergerakan. Kalau menurut bahasa dokternya, jantungnya mulai berdetak jeduk, jeduk, jeduk.
Dari sini ya, kalau kita mau ya bertafakur lebih dalam, ya, karena yang ditiupkan adalah ruh Allah, nah, artinya yang berada di dalam janin ini adalah hidupnya Allah. Oke ya, ini harus dipahami. Karena ruh yang ditiupkan dalam janin yang sebelumnya ini tidak bisa bergerak, ketika Allah sudah meniupkan ruh Allah, nah janin mulai bergerak. Artinya Allah memberikan kehidupan ke dalam janin ini. Tentunya di dalam kehidupan janin ini terdapat kehidupannya Allah. Ya. Nah, terdapat hidupnya Allah. Mari kita bersama untuk ditafakuri benar-benar, direnungkan lebih dalam, ya, lewat nafas keluar masuk. Nah, nanti kita akan mengerti hakikat sebuah syahadat, ya. Nah, jadi itu saudaraku ya, untuk syahadat ya, nanti saya akan jelaskan pada sesi kedua. Oke ya, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruh yang ditiupkan